kepingin punya uang, lalu panjenengan pastikan banyak pertanyaan di sini. Dengan cara apa ya aku bisa mendapatkan uang? Lah, yang bertanya panjenengan sendiri. Nanti yang menjawab juga panjenengan sendiri. Jawabannya ada yang bekerja, ada yang jual motor mungkin, ada yang berhutang, ada juga jawaban mencuri saja. Lalu panjenengan memilih mencuri. Gusti Allah juga tidak akan melarang. Tuhan tidak akan melarang panjenengan melakukan perbuatan mencuri. Panjenengan mau mencelakai orang, mau membunuh orang, nggak akan dilarang. Jadi kalau sudah kejadian baru, aduh ini ujian, emosi sesaat, cara berpikir yang pendek, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip. Ini ada yang menanyakan tentang apakah ujian hidup yang kita alami ini itu berasal dari Tuhan, ya, dari Gusti Allah, atau dari siapa? Kan sering sekali memang ya, kita lagi diuji, ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Atau ada juga yang bilang Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia atau batas kemampuan kita. Karena sejatinya hidup kita ini menyatu dengan Tuhan, hidup kita ini menyatu dengan Gusti Allah. Jadi Mas Wahyu sering sampaikan bahwa Gusti Allah itu sing moho kuoso. Tapi wis nguwai kuoso marang menungso. Jadi Gusti Allah itu sudah memberikan kuasanya kepada kita sebagai manusia. Jadi kalau kita kembali, kita menanyakan tentang ujian kehidupan, apakah itu datangnya dari Gusti Allah atau dari Tuhan, atau datangnya dari manusia? Ya jawabannya ya memang dari Gusti Allah, juga dari manusia. Karena Gusti Allah itu sudah ada di dalam pribadi kita, nah pelaku kehidupan ini adalah kita. Yang menjalani kehidupan kita ini ya kita sendiri, manusia ini. Inilah yang kadang sering sekali kita abai, sering sekali kita lalai, ya, bahwa kita sering bicara tentang iman, tentang keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama saya, Tuhan senantiasa menjaga kita, apapun yang kita butuhkan akan dipenuhi sama Tuhan, akan dipenuhi sama Gusti Allah. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam sana. Jadi kita hanya asal bicara saja. Ya, sekali lagi Mas Wahyu sampaikan. Akan tetapi apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tidak bermaksud untuk memaksa atau mengajak panjenengan untuk mempercayai, lebih-lebih meyakini apa yang Mas Wahyu sampaikan, karena Mas Wahyu juga manusia biasa. Tetapi Mas Wahyu berusaha belajar atau mempelajari kehidupan Mas Wahyu pribadi. Nah, ketika itu diterapkan di dalam kehidupannya Mas Wahyu, dan alhamdulillah kok menurut Mas Wahyu ini sesuai. Untuk itu Mas Wahyu berusaha menyampaikan ini kepada panjenengan, lepas dari apapun agamanya panjenengan, apapun keyakinannya panjenengan, ya. Silahkan dipahami, silahkan dicerna, bila mana ini sesuai menurut cara berpikir dan hati panjenengan, monggo silahkan ini diterapkan di dalam kehidupannya. Tetapi bila tidak, ya anggap saja ini
radio bunyi gitu aja. Jadi begitu selesai ya sudah, lupakan. Ya, karena kalau kita bicara tentang keyakinan itu bicara tentang urusan pribadi, individu ya. Nah, Gusti Allah itu sudah ada di dalam pribadi kita. Atau ada yang bilang Gusti Allah tidak di mana-mana tapi ada di pribadi kita. Atau boleh juga disebut Gusti Allah ini ya ada di jagat raya ini. Ya betul. Karena yang bisa merasakan ya kita sebagai manusia. Nah, karena Gusti Allah sudah ada di dalam semua unsur kehidupan kita ini, termasuk ada di dalam pribadi kita. Ya jadi semua itu tergantung kita. Jadi tidak ada menyalahkan Gusti Allah, menyalahkan Tuhan, ini ujian kok terus-menerus dan lain sebagainya. Tidak ada, kita sendiri yang menciptakan itu. Jadi panjenengan mau hidupnya susah, mau hidupnya enak, mau punya masalah, mau tidak, mau sakit, mau sehat. Itu semua dari panjenengan sendiri. Dari saya sendiri, dari kita sendiri. Tidak dari siapa-siapa. Yang mana kalau kita bedah di dalam kita ini, itu ada Gusti Allah. Jadi boleh disebut juga Pak, ujian ini dari Gusti Allah, akan tetapi kita yang menciptakan gitu loh. Kita sendiri yang membuat ujian-ujian tersebut. Dan kita sendiri juga yang akan menjawab atau menyelesaikan setiap ujian-ujian kehidupan yang sudah kita ciptakan. Jadi unsur manusiawinya menggunakan pola pikirnya untuk menyelesaikan, dan unsur ilahinya meyakini bahwa semuanya ini akan selesai. Dari situ akan selesai memang. Setiap ujian-ujian yang sudah kita ciptakan tadi. Jadi di dalam kehidupan manusia, makanya sering sekali juga Mas Wahyu sampaikan, ya, aku iki yo buruh, nanging aku iki yo juragan. Atau istilahnya aku ini pembantu, aku ini juga majikan. Aku pembantu kepada siapa? Kepada diriku sendiri. Satu contoh, aku menuntut ingin punya mobil. Ya. Lah, yang butuh mobil siapa? Aku. Tetapi yang harus mencari untuk membeli atau mendapatkan mobil siapa? Ya aku juga. Sama halnya dengan ujian itu tadi. Yang menciptakan aku, yang menyelesaikan juga aku. Jadi, monggo kita menggunakan pola pikir kita, juga menggunakan hati kita untuk kita menyikapi setiap perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak ingin banyak ujian, ya jangan menciptakan ujian. Nanti habis bikin ujian, menciptakan soal-soal ujian ini tadi kita bingung, nggak bisa jawab. Atau ketika jawabnya kita stres dengan cara yang nggak karu-karuan, ya malah salah kaprah. Karena sejatinya semua itu ya dari diri kita sendiri. Karena Gusti Allah itu ada di dalam pribadi kita. Ya kita sudah dibekali ini penuh, lengkap sudah. Alat-alatnya ini sudah lengkap semua. Tinggal bagaimana kita mampu menjalankannya dengan baik, dengan benar. Mungkin Mas Wahyu bisa kasih contoh lagi sedikit ya untuk mengingatkan panjenengan semua. Kenapa Mas Wahyu sampaikan bahwa Gusti Allah sudah ada di dalam pribadi kita. Dan di salah satu video Mas Wahyu juga pernah Mas Wahyu sampaikan, Gusti Allah opo jari awake dhewe. Istilahnya Gusti Allah itu sudah apa kata kita. Bukan berarti kita bisa memerintahkan Gusti Allah atau kita lebih hebat dari Gusti Allah. Sebetulnya tidak bisa ditelan mentah seperti itu pelajaran ini.
Inilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita betul-betul paham. Insya Allah kalau panjenengan bisa memahami, bisa mencerna apa yang Mas Wahyu sampaikan ini yang menurut panjenengan mungkin benar, menurut panjenengan bisa panjenengan terapkan di dalam kehidupan panjenengan, insya Allah tidak ada yang sulit. Akan jauh lebih mudah kita menjalani kehidupan kita ini. Nah, tadi Mas Wahyu menyampaikan, Mas Wahyu mau memberikan contoh bahwa Gusti Allah itu wis apa jari awake dhewe. Salah satu contohnya saja. Panjenengan coba kepingin punya uang, lalu panjenengan pastikan banyak pertanyaan di sini. Dengan cara apa ya aku bisa mendapatkan uang? Lah, yang bertanya panjenengan sendiri. Nanti yang menjawab juga panjenengan sendiri. Jawabannya ada yang bekerja, ada yang jual motor mungkin, ada yang berhutang, ada juga jawaban mencuri saja. Lalu panjenengan memilih mencuri. Gusti Allah juga tidak akan melarang. Tuhan tidak akan melarang panjenengan melakukan perbuatan mencuri. Karena pelakunya memang kita. Yang menjalankan kehidupan ini yang punya kuasa itu kita. Biarpun yang Maha Kuwasa itu adalah Gusti Allah. Tetapi wadahnya ini kita. Panjenengan mau mencelakai orang, mau membunuh orang, nggak akan dilarang. Nanti kalau sudah kejadian baru, aduh ini ujian, emosi sesaat, cara berpikir yang pendek dan lain sebagainya. Oh, yang menciptakan semua kita. Ya, jadi mungkin itu biar tidak terlalu panjang lebar, Mas Wahyu sampaikan ya, bahwa ujian kehidupan daripada manusia itu tidak diciptakan oleh siapa-siapa kecuali kita sendiri sebagai manusia inilah yang menciptakan. Dan cara menyelesaikannya bagaimana? Ya cara menyelesaikannya sudah ada di dalam pribadi kita sendiri. Tinggal menggunakan olah pikirnya dan juga menggunakan hatinya atau keyakinan di dalam keimanannya. Sudah itu saja. Tidak ada yang sulit. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik, dengan benar. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Dan tentunya lebih bijak, lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Sehat selalu, bahagia selalu, baik secara zahir maupun secara batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.